akan kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini mau mengisahkan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Mengapa para rasul tidak segera mengenali Tuhan ketika Dia menyapa mereka di Danau Tiberias? Yohanes dalam Injil hari ini memberikan kita petunjuk. Dia menyatakan bahwa Petrus telah memutuskan untuk kembali ke distrik asalnya di Galilea. Sangat mungkin bahwa dia mau melanjutkan karirnya sebagai nelayan. Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka padanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Saudara-saudari yang terkasih, Petrus berkecil hati dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah tragedi kematian Yesus, dia kembali ke karir sebelumnya karena putus asa dan tidak pasti. Saudara-saudari yang terkasih, para rasul lain mengikutinya kembali ke Galilea karena iman membuka mata kita untuk mengenali Tuhan Yesus yang bangkit di tengah-tengah kita. Kapan terakhir kali Petrus diperintahkan untuk menurunkan jalan setelah malam memancing yang sia-sia? Itu adalah pada awal pelayanan Yesus yang di Galilea, ketika Tuhan secara dramatis mendekati Petrus di perahu nelayannya setelah malam yang sia-sia, di mana dia memancing dan memerintahkan dia untuk menurunkan jalan-jalan. Setelah penangkapan ajaib, Yesus memberitahu pada Petrus bahwa ia akan menjadi penjala manusia untuk kerajaan Allah. Tetapi sekarang Yesus mengulangi mujizat yang sama. Yohanes, murid yang terkasih, adalah yang pertama kali mengenali Tuhan. Dan Petrus, saudara-saudara yang terkasih, secara spontan melompat dari perahu dan datang kepada Yesus. Pertanyaannya ialah, apakah Anda, saya akan datang kepada Tuhan ketika kita menemui kemunduran, kekecewaan, atau cobaan? Tuhan selalu siap untuk memperbaharui kita dengan iman yang memberikan kita harapan baru dalam Injil atau janji-janjinya. Apakah kita atau saya mengenali kehadiran Tuhan yang bangkit dalam hidup kita? Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang skeptis yang tidak percaya akan kebangkitan mengatakan bahwa murid hanya melihat penglihatan tentang Yesus. Akan tetapi kisah-kisah Injil memberikan kepada kita
gambaran yang jelas tentang kenyataan kebangkitan. Yesus datang menampakkan diri untuk membuktikan kepada murid-muridnya berbagai bukti tentang kebangkitannya, bahwa ia mempunyai daging, bahwa ia adalah yang nyata dan sejati, bukan hanya roh atau hantu. Dalam penampakannya yang ketiga kepada para rasul, setelah Yesus melakukan tangkapan ikan yang ajaib, ia menyiapkan sarapan dan makan bersama mereka. Itu Tuhan, kata Petrus, dan langsung merespon lari kepada Tuhan. Dan ini adalah hal yang sangat kontras dengan penolakan Petrus atas Tuhannya pada malam penangkapan Yesus. Kita kenal bahwa di mana Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan di sini saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Petrus, kepada kita masing-masing, ketika kita membuka hati untuk mendengarkan Dia berbicara di dalam sabdanya. Sebagai pertanyaan refleksi bagi kita di dalam masa Oktav Paskah ini ialah, apakah kita mau mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan apakah kita menerima firman-Nya dengan iman dan kepercayaan. Tuhan memberkati kita.